Iqra yang ketiga sudah punya emosional dengan Al-Quran, maka bukan kita yang membaca Al-Quran, tapi juga Al-Quran yang membaca kehidupan kita. Istantikil Quran, ajaklah Al-Quran berbicara, berdialog, dan itu hanya dipelajari di pondok pesantren Nahdlatul Ulama. Masalah tahfidna, masalah tajwidna sebagai Iqra yang pertama, kemudian level kedua masalah ngaos tafsirna sebagai tafakur Iqra yang kedua, untuk memahami makna dan kandungan Al-Quran secara benar yang diwarisi dari Rasulullah ke para sahabat ke tabi'in, tabi'in ke tabi'in sampai kepada guru kita. Sanadnya jelas, ilmunya jelas, bagaimana memahami Al-Quran agar tidak salah paham, seperti kembali tadi yang bilang bahwa wajadaka dzolam fahada, itu adalah Nabi dalam kondisi sesat. Iqra yang ketiga yaitu tazakkur, bagaimana guru kita memberikan kita tuntunan dalam memahami, menghayati, merasakan dengan istilah tirakat untuk lebih mendekatkan diri, memaknai sir sir itu rahasia-rahasia yang terkandung dalam beberapa ayat, yang terkandung di dalam beberapa surat di dalam Al-Quranul. Iqra yang keempat ini luar biasa. Iqra bismi rabbik. Iqra itu adalah simbol ilmu pengetahuan. Bismi rabbik itu simbol spiritual. Iqra bismi rabbik, makanya dalam tafsir yang konvensional itu kan Iqra maf'ulnya hilang gitu kan. Beda lagi dengan Iqra kitabah kan, baca kitabmu. Tapi dalam wahyu pertama Iqra bismi rabbik, maf'ulnya sengaja dibuang. Ini yufidul am, menyuruh untuk membaca saja, membaca apa saja yang umum, membaca ayat Qur'aniyah ataupun ayat kauniyah, simbol ilmu pengetahuan. Jadi umat Islam harus menguasai ilmu pengetahuan, tapi bukan hanya sains saja. Bismi rabbik, dengan spiritual, dengan doktrin agama yang kuat, karena ilmu tanpa agama buta, agama tanpa ilmu lumpuh. Makanya Iqra bismi rabbik hanya terjadi di pondok pesantren. Bagaimana pesantren guru kita mengintegrasikan antara ilmu agama dengan ilmu pengetahuan. Meskipun pada dasarnya tidak ada dikotomi ilmu di dalam Islam, ilmu apapun itu selama dimanfaatkan di jalan yang dikehendaki oleh Allah, itu yang bermanfaat. Belajar tafsir pun kalau hanya untuk merendahkan orang, hanya untuk menghujat orang lain, tak ada gunanya. Mending belajar astronomi, belajar ilmu falak yang mendekatkan diri terhadap keesaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Iqra bismi rabbik. Jadi mudah-mudahan santri-santri kita, khususnya kita juga sebagai alumni dan muhibbin pondok pesantren ini, bisa meningkatkan Iqra kita dari hanya membaca, dari hanya tadabbur ke tafakur, kemudian pada level yang ketiga tazakkur. Bagaimana kita bisa merasakan rahasia-rahasia yang terkandung di dalam Al-Quran, dan itu hanya ada di Nahdlatul Ulama, hanya ada di pondok pesantren. Bagaimana kita dituntun untuk suluk memahami rahasia-rahasia terdalam dari Al-Quranul Karim. Sakitu nu tiasa kapihatur hapunten anu kasuhun ke seserian, karena acara haul ini sakral sekali, mengingatkan kita kepada perjuangan almarhum al-maghfurlah, menyadarkan kita bagaimana melanjutkan perjuangan beliau. Tantangannya lebih berat. Satu, kita ulangi lagi, mari sama-sama kita makmurkan warisan almarhum al-maghfurlah berupa lembaga pendidikan, berupa pondok pesantren ini, karena hanya di lembaga pendidikan inilah nasib bangsa, nasib umat di masa yang akan datang dipersiapkan. Yang kedua, mari sama-sama kita tingkatkan pemahaman kita terhadap Al-Quranul Karim, mulai dari Iqra level pertama, kedua, sampai ketiga. Adanallahu wa yakum asma'in, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Acara tika akhir para tuntas yang saya punten pamugi, mudah-mudahan hadirin wal hadirat atau hadir dina ieu mahfalah mudah-mudahan masuknya naka barokahan tina yuswa kali rezeki urang sadayana, amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Terakhir mudah-mudahan urang sadayana masih ditepangkeun di dina
waktos oge tauna anu baris sumping amin ya Allah ya rabbal alamin subhanakallahumma wa